Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minaz shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah umrah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di hari ke-10 bulan suci Ramadan dalam acara kajian Sabtu pagi yang insya Allah akan kita ikuti bersama-sama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tak lupa kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu para jamaah, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan kita akan bertolibul ilmi pada hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa agenda acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Ananda Syakir. Kalau di sini tulisannya ada Muhammad Panji. Ya. Selanjutnya nanti ada sambutan. Mungkin kalau ada Pak Haji Yadi, kebetulan beliau berada di Bali, lagi sibuk-sibuknya mungkin ya. Jadi mungkin belum bergabung bersama kita hari ini. Dan nanti pembukaan mungkin langsung dilanjut sama Ustadz saja ya. Sambutan maksudnya. Baik, setelah itu nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Sunardi Baduzaman. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita untuk memulai acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, marilah Bapak dan Ibu, untuk lebih keberkahan lagi acara kita hari ini, marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Syakir. Waktu dan tempat dipersilakan. Enggak. Unmute-nya Kang Syakir. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Ananda Syakir, semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan langsung saja mendengarkan bersama-sama dan menyimak kajian Sabtu pagi bersama Ustadz Sunardi Badruzaman. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah, berkat izin Allah, kudrat Allah, hidayah dan inayah. Di hari ke-10 kita melaksanakan ibadah saum. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita senantiasa selalu berada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini, di hari Sabtu ini kita bisa bersilaturahim meskipun melalui tayangan ya. Ini ada yang hadir alhamdulillah, ada yang dari jamaah dan juga ada beberapa bapak-bapak mungkin baru mengenal ya ke Mabruk. Selamat bergabung di kajian yang mungkin ini kajian perdana, mungkin insya Allah ya ini akan menjadi kajian rutin kita ya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa bergabung dengan ustadz-ustadz yang lain untuk memberikan tausiah atau memberikan materi-materi yang perlu disampaikan. Ibu dan Bapak, hari ini pada saat ini insya Allah kita akan mengkaji ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat ini mungkin sudah tidak aneh kita dengar di telinga kita. Ayat ini bahkan mungkin anak SD, SMP diwajibkan untuk dihafalkan ya. Semua orang, para pejabat biasanya sambutan menggunakan ayat ini ketika menjelang bulan Ramadan. Para politisi juga sama, mereka mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu saya sampaikan, semua syariat itu tidak diturunkan langsung sempurna. Ya, maka semua syariat itu diturunkan biasanya melihat kondisi dan situasi kesiapan para sahabat. Saya ambil contoh aja ya, ketika larangan aja Pak. Larangan Ibu dan Bapak, dulu ketika di awal-awal orang itu ketika belum sholat belum wajib, puasa belum wajib. Sholat itu diwajibkan tahun ke-11 kenabian. Jadi 11 tahun jadi nabi, ada proses Isra Mi'raj, baru ada wajib sholat. Kemudian yang namanya saum, apalagi saum itu tahun ke-15 kenabian. Jadi kurang lebih tahun kedua hijrah. Ya, jadi udah di Madinah 2 tahun baru ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dulu orang itu mereka hanya iman aja, dituntut untuk iman. Ketika ditanya siapa Tuhan kamu, Allah udah cukup. Itu bisa menghantarkan kalimat itu menuju surga. Meskipun mereka belum sholat, belum saum. Dulu ada larangan, punten, ketika para sahabat pada saat itu para sahabat itu ya biasa kehidupannya sama dengan mereka ya. Punten, orang-orang Arab itu dulu kesenangan mereka itu mabok ya. Mabuk-mabuk, kemudian mereka berjudi, itu hampir tiap hari mereka lakukan, tiap malam mereka lakukan. Ya, para sahabat juga sama. Di awal-awal begitu. Sampai ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya Rasulullah, kalau bagaimana hukum daripada khamr dan judi itu? Maka diturunkan ayat kul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas. Dalam khamr itu ada kemanfaatan tapi dosanya jauh lebih baik, lebih gede daripada kemanfaatannya. Jadi di situ ada unsur manfaat namun madaratnya jauh lebih besar atau dosanya jauh lebih besar. Maka sebagian sahabat pada saat itu berhenti, mereka dari mabok, dari judi. Sebagian sahabat. Tapi sahabat yang lain mereka mengatakan itu bukan ayat larangan, itu mah cuma informasi aja. Ya, mungkin sahabat kan macam-macam tingkat keimanannya juga. Maka pada saat itu ada kasus, kemudian sampai ada kasus, ada seorang sahabat yang mana dia ketika akan sholat mabok terlebih dahulu. Jadi minum khamr, dia sholat. Dan kebetulan jadi imam. Diriwayatkan dalam riwayat itu dia baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum. Muter aja ya. Wala antum wala ana wala antum wala ana ya. Jadi sahabat ini saking pusingnya ketika, makanya surah Al-Kafirun mah boro-boro dibaca kuno cager, kuno mabok, kuno cager. Oke, kadang-kadang tidak ketemu ujungnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada orang sholat dan dia kondisinya lagi apa? Mabok. Maka diturunkan ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara.
hai orang-orang yang beriman, jangan kamu melaksanakan sholat sementara kondisi kamu pada saat itu sedang apa? Jangan mendekati sholat ketika kondisi kita masih mabuk. Nah, ayat itu masih para sahabat sebagian itu ada yang berhenti dan ada yang masih melaksanakan. Nah, ini ketika ada orang yang melaksanakan, sebagian para sahabat masih melaksanakan. Sampai di Madinah, mereka masih kondisi ini begitu. Maka pada saat itu ditarunkanlah ayat ketika sampai di Madinah, ada ayat innamal khomru wal maisiru wal amsobu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Yang namanya khomer ngadu nasib. Kemudian judi itu merupakan perbuatan setan, fajtanibu, jauhilah. Ini perintah untuk menjauhi dan itu menjadi sebuah keharaman. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ada larangan ayat yang berkenaan dengan khamr itu baru dilarang. Jadi setiap syariat itu begitu. Nah, kita masuk ke kewajiban. Salah satunya sholat. Sholat juga sama. Ibu dan Bapak punten, ketika berbicara tentang masalah sholat, sholat pun tidak langsung seperti yang sekarang kita lakukan, sempurna. Di masa para sahabat, ketika Rasulullah SAW pada saat itu diwajibkan sholat, itu sholat masih ketika awal-awal, itu sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Jadi selama 17 bulan, ya dalam tafsir Ibnu Katsir itu, fasolah sab'ata asyar syahrun ila Baitul Muqaddas. Jadi Rasul itu ketika datang ke Madinah masih beliau itu melaksanakan sholat ke Baitul Maqdis 17 bulan itu. Makanya kalau datang kita ke Madinah dan itu menjadi salah satu agenda ziarah kita, ada satu masjid yang disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki 2 kiblat. Karena waktu itu persis di masjid itu Rasul melaksanakan sholat duhur, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat ketika beliau berdiri, maka ada perintah dari Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan Muhammad wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka dari disitulah, maka pada saat itu sholat langsung menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke Masjidil Haram. Jadi sekali lagi syariat itu tidak langsung ujung-ujung sempurna sebagaimana yang hari ini kita temukan. Dan waktu itu ketika di Mekah, punten, ketika sholat itu belum ada perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan mungkin ibu-ibu nih, khusus sebagai ibu-ibu, mungkin pernah dengar hadis gini, seorang perempuan itu lebih baik sholat di mana? Di rumah, ya, ketimbang di luar rumah. Di dalam kamarnya jauh lebih baik ketimbang di tengah rumahnya. Nah, itu sebenarnya hadis itu muncul atau asbabul wurud hadis itu adalah ketika situasi di kota Makkah. Karena di kota Makkah itu masih dalam keadaan peperangan, terancam, bukan peperangan ya. Mereka dalam keadaan terintimidasi, diancam dan sebagainya. Namun ketika sudah di Madinah, ketika pada saat itu sudah ada ayat tentang sholat berjamaah, dan ketika awal-awal sholat berjamaah itu ngumpulin orang itu begitu sulit, ya. Ada orang yang ngebunyiin ngebunyiin suara yang keras. Ketika orang berkumpul, ada apa? Kita sholat berjamaah. Jadi dulu itu sholat berjamaah begitu. Sampai pada saat itu ada sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Zaid. Salah satu sahabat Rasulullah yang senior, beliau bermimpi ternyata kalimat adzan yang hari ini kita kumandangkan itu bukan dimimpikan Rasulullah. Dalam hadis yang lain itu dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Beliau unjuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu tadi malam bermimpi, mimpi saya itu ternyata kedatangan laki-laki menggunakan baju seperti ini dan dia mengajarkan kalimat ini. Ternyata kalimat itu adalah kalimat adzan. Maka Rasul langsung memegang tangan Bilal bin Rabah, seorang muadzin Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul kepada Bilal, ikuti dia, yaitu Abdullah bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, apa mimpinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kalimat adzan. Nah, itulah munculnya sholat berjamaah. Jadi sholat itu seperti itu, tidak langsung ujung-ujung seperti yang harus kita laksanakan hari ini. Begitupun Ibu dan Bapak dengan puasa. Puasa itu ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasul itu puasanya cuma 4 hari. 3 hari dalam 1 bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15, itu perbuatan sunnah. Dan itu sangat dianjurkan Rasulullah dulu. Ya. Kemudian yang wajibnya yaitu Yaumul Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Jadi itu puasa yang wajib.
Jadi puasa wajib itu hanya yaumul Asyura. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Aisyah, ini dalam kitab Bukhari dan Muslim, punten innaha qalat kana Asyura yasumu falam manuzila fardhu Ramadan. Dulu Rasul itu puasanya adalah puasa Asyura. Namun ketika datang perintah bulan Ramadan, karena man sya'asoma, barang siapa orang yang pengen saum, yaitu saum Asyura, silakan. Waman sya'afator, ataupun dia pengen berbuka di yaum Asyura, silakan. Artinya ini menjadi perbuatan sunnah. Jadi sekali lagi, dulu puasa yang dilakukan Rasulullah itu tanggal 13, 14, 15 pertengahan bulan, dan beliau yang wajibnya itu adalah tanggal 10 Asyura. Nah ini sekali lagi puasa yang diwajibkan pertama kali. Baru tahun kedua Hijriah itu berarti tahun kedua beliau tinggal di Madinah. Datanglah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, dua ayat. Jadi ayatnya dua ayat dengan kalimat 184-nya, yaitu ayyam ma'dudat, yaitu dengan rukhsahnya. Nih, sedikit saya berbicara dengan rukhsah. Wabil khusus bagi ibu-ibu supaya paham ini ya. Paham. Rukhsah bagi orang yang saum kemarin asalnya itu puasa kan dalam satu tahun cuma satu kali. Dan yang sunnahnya itu tanggal 13, 14, 15. Orang ringan kalau datang yaumul Asyura mereka tidak kemana-mana. Dan puasa Asyura ini bukan hanya dilakukan oleh kita umat Islam. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani juga puasa tanggal 10. Jadi semuanya mereka puasa. Makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan harus berbeda dengan mereka, yaitu sebelumnya tanggal 9 disunahkan untuk berpuasa. Nah ini kita kembali lagi, apa rukhsahnya? Kebayang sekarang yang tadinya satu hari yang wajib, kemudian tiba-tiba jadi sebulan, berat. Maka ada ayat diturunkan dengan rukhsahnya, faman kana minkum maridon, barang siapa orang yang sakit dan sakitnya kemungkinan sembuh, maka orang ini fa'iddatu min ayyamin ukhar, dia wajib qada atau menghitung dari hari yang lain. Bahasa simpelnya adalah qada. Qada itu mengganti puasa dengan puasa. Atau orang dalam bepergian, Bapak punten keluar kota, mau ke Surabaya, mau kemanapun, ke Medan, jarak yang sudah jauh, maka dipersilakan untuk mengqada, yaitu sekali lagi puasa diganti dengan puasa, cuman waktunya bukan di bulan Ramadan. Bagaimana wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, orang yang tak mampu karena mungkin dia sudah sembuh, sudah sepuh, usianya udah 80 dan dia mungkin tidak bisa melaksanakan saum, udah repot, maka beliau ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia senantiasa harus mengeluarkan fidyah, di mana fidyah ini adalah memberikan makan kepada miskin. Kalau fidyah itu puasa diganti dengan makanan yang disedekahkan kepada orang miskin. Jadi sekali lagi rukhsahnya ada dua, ada qada, ada fidyah. Tidak ada lagi hitungan yang selain itu. Jadi ada qada, ada fidyah. Nah ini khusus bagi ibu-ibu nih. Dan bapak-bapak juga harus paham bagaimana kalau ada orang yang hamil dan orang yang menyusui. Apabila mereka takut dengan dirinya atau yang ditakutkan itu anaknya. Umpama ya, saya itu kenapa, ibu kenapa tidak puasa? Karena saya itu lemes. Kalau lagi puasa karena sakit, biasanya ada masalah. Kenapa ibu sakit? Karena saya itu takutnya anak saya biasanya mencret dan lain sebagainya. Maka di sini terdapat ikhtilaf dari para ulama. Nah, di antara para ulama mengatakan, maka orang ini adalah wajib fidyah dan wajib qada. Ini madzhab Syafi'iyah. Kalau yang ditakutkan anaknya, ada wajib fidyah, ada wajib qada. Kemudian ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qada saja. Bahkan ada ulama yang tidak usah fidyah, tidak usah qada, dan karena tidak masuk ke dalam ayat yang tadi. Namun kalau kita melihat ini dari hadis dari Anas, punten dalam kitab Ibu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hambal, beliau meriwayatkan sesungguhnya Allah itu memberikan keringanan. Memberikan keringanan kepada siapa? Ketika satu orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu dalam sholat, satu sholatnya boleh diringkas. Yang 4 jadi berapa? 2. Yaitu disebut dengan qasar. Dan Allah meringankan bagi orang dan Allah meringankan puasa 1 bagi anil musafir. Yang pertama dari orang yang
dalam bepergian. Yang kedua bagi orang yang sedang menyusui dan orang yang sedang hamil. Jadi jelas kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, ternyata keringanan itu bagi kalau sholat itu bisa bagi orang yang bepergian, puasa itu ada keringanannya dengan cara punten yang tadi, ya, puasa itu bisa diqadha atau diqadha bagi orang yang musafir, kemudian orang yang sakit, orang yang menyusui dan orang yang sedang hamil. Nah, ini sekali lagi kita kembali ke pembicaraan kita. Di luar riwayat, punten ya, ibu-ibu, kalau sholat biasanya kan tidak ada qadha sholat, tapi kalau puasa ada apa? Qadha puasa. Kalau ibu datang bulan, ini mengisyaratkan betapa pentingnya yang namanya puasa. Ya, sholat juga penting, tapi ternyata puasa itu ada kalimat yang unik ketika kita baca ayat 184-nya, wa antasumu khairul lakum. Sekali lagi, wa antasumu khairul lakum. Apabila kalian berpuasa, khairul lakum, baik bagi kalian. Nah, ini yang akan menjadi tema kita. Jadi ibu dan bapak, sesungguhnya puasa itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada umatnya. Dengan berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kita sudah tahu ya silsilah bagaimana puasa. Yang ketiga, puasa itu dulu di zaman Rasulullah tidak ada sahur. Pertama kali tidak ada sahur. Karena dari zaman dulu tidak ada sahur. Sahur itu hanya ada untuk umat Rasul. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, faslus siyamina wa siyami ahli kitab. Perbedaan antara puasa mereka ahli kitab dengan puasa kita adalah sahur. Maka Rasul mengatakan tasaharu fa innahu barakah. Sahurlah ibu-ibu meskipun hanya minum, meskipun hanya makan kurma, karena sesungguhnya ketika kita sahur itu ada keberkahan yang Allah berikan dalam makanan yang kita makan ketika kita melaksanakan sahur. Oleh sebab itu jadi kebaikan. Jadi sekali lagi dulu itu di zaman Rasulullah awal-awalnya tidak ada sahur. Dulu itu puasa itu bapak-bapak puasa itu kesempatannya makan, minum, dan berhubungan suami istri itu hanya dilakukan sebelum tidur. Ya, bahasa kita mungkin dari maghrib sampai dengan isya. Kebayang ya? Sok hubungan suami istri, kemudian apalagi makan, minum. Akhirnya ada kasus. Salah satunya Umar bin Khattab, beliau itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tidak mungkin hubungan suami istri dilakukan sebelum tidur. Nah, karena kalau sudah tidur, itu tidak boleh makan lagi. Jadi umpama kalau kita tidur jam 9, bangun jam 10, udah nggak boleh itu. Bangun jam 12, nggak boleh makan. Nah, ini ternyata turunlah ayat 187-nya. Uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum. Dan wa atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Artinya malam itu boleh dipakai untuk bermakan dan sebagainya. Bahkan berhubungan suami istri asalnya, sekali lagi asalnya tidak diperkenankan. Jadi genap dan sempurnanya puasa umat Rasulullah itu dengan syariat yang sempurna. Ada bapak-bapak yang datang ke saya, Ustaz, jeneng katanya saya mah kalau datang bulan Ramadan itu saya tidak pernah menyentuh istri saya. Kata saya, kenapa? Saya mah pengen kalau pengen datang bulan Ramadan itu menjauhi istri saya. Kata saya, jangan bikin syariat di mana syariat itu dulu pernah berat bagi umat Rasulullah. Jadi kita jangan bikin syariat lagi, karena syariat yang tersempurna itu adalah syariat yang hari ini kita temukan. Dan ini Pak sudah kita hari ini, kalau kita nikmati semua. Puasa yang 13 tetap ada, statusnya menjadi sunnah. Asyura juga tetap menjadi sunnah. Puasa Ramadan plus dengan rukhsahnya. Kemudian sekarang puasa dilengkapi dengan ada sahur. Diizinkan yang melakukan hubungan suami istri di waktu malam bulan Ramadan. Ini merupakan syariat-syariat daripada kewajiban puasa yang sudah yang sempurna. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, kebaikan apa yang Allah berikan ketika kita melaksanakan ibadah sahur? Yang pertama, ini saya menukil dari pendapatnya Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu, Ibnu Katsir hidup di tahun 600-an. Kebayang oleh kita ya. Makanya beliau tidak aneh kalau menukil pendapat-pendapat madhab yang 4. Karena kalau madhab yang 4 itu masih generasi di bawahnya. Ya. Dan satu, kata beliau, li'anna saum
fihi tazkiyatul lil badan. Ketika kita melaksanakan saum, ibu dan bapak punten, insya Allah badan kita dibersihkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah dengan berpuasa. Ini kebaikan puasa. Jadi puasa itu bikin orang jadi sehat. Silakan kalau kita pengen sehat, banyaklah puasa. Insya Allah ya kita akan, Allah ini yang menciptakan tubuh kita. Kebayang tubuh kita diciptakan oleh Allah, maka bagaimana cara memeliharanya? Salah satunya adalah berpuasa. Makanya ibu dan bapak punten, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ini sedikit tidur, sedikit makan, sedikit tidur. Maka Rasul itu ibu dan bapak kalau saya informasikan ya, Rasul itu kesehatannya kebayang usia 63 tahun, 63 tahun itu mau masuk 64 beliau dipanggil oleh Allah. Dan beliau itu jarang sakit Pak. Sakitnya beliau itu 3 hari mendekati kematiannya, mendekati ajalnya, dan Rasul itu dalam hadis ternyata beliau itu sakitnya itu karena diracun. Makanya sakit beliau itu di area tenggorokan. Nah, karena ada orang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah, hadiah itu adalah paha kambing. Rasul itu punten kesenangannya paha kambing bagian depan. Itu kesenangan Rasulullah. Ternyata paha kambing itu sudah ditabur racun terlebih dahulu, kemudian dimakan oleh Rasulullah dan beliau sakit pada saat itu. Dan itu sakit yang menghantarkan beliau meninggal. Nah, hikmahnya kata para ulama, Rasul itu harus meninggal dalam keadaan diracun karena beliau itu harus merasakan mati syahid. Jadi kalau orang dibunuh oleh orang kafir itu termasuk orang syahid. Meskipun beliau itu meninggal di pangkuan istri tercintanya, yaitu Aisyah, tapi tetap beliau dikategorikan orang yang mati syahid. Kita kembali lagi. Yang kedua, lihat cek kesehatan Rasulullah SAW. Rasul itu ibu usia 52 tahun, Pak. Bapak-bapak nih saya nantang, kira-kira bisa nggak? Usia 52 tahun, Rasul itu bisa berkuda dari Madinah ke Badar. Nah, ini kita belum sempat ke Badar. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa umroh sampai ke Badar. Badar itu jaraknya 100 kilo dari kota Madinah. Badar itu sekarang hanya ada benteng aja, di mana benteng itu menjadi saksi pernah terjadi peperangan, dan di situ ada 14 sahabat suhada Badar ya. Nah, Rasul itu usia 52 tahun naik kuda dari Madinah ke Badar. Siapa yang sanggup naik kuda 100 kilo? Naik kuda mah boro-boro 100 kilo, kerek 5 kilo ke gempor. Ya. Naik motor atau 100 kilo tinggal ngagas, jalan bagus, enak. Ari kuda merek, jalannya bagus, tetap. Ya. Jadi kuda mah nggak bisa. Berat kalau kita naik kuda, 10 kilo, Masya Allah. Rasul itu 100 kilo loh. Jadi Rasul itu fisiknya benar-benar luar biasa. Dan ini kesehatan Rasulullah SAW. Maka ternyata Rasul itu adalah rahasianya, dan salah satunya yang dinukil oleh pendapatnya Ibnu Sina. Ternyata pola makan Rasulullah SAW itu sedikit, ya, sedikit makan dan sedikit tidur. Kalau kita mah sedikitnya 2 kali, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Ini yang repot, ini sedikit-sedikit makan, habis sedikit makan langsung tidur. Nah, itu pipanyakiteun ya. Jadi ya Allah ya. Nah, ini ibu-ibu anu hoyong langsing ya, yang cita-cita pengen langsing, perbanyak apa? Berpuasa. Berpuasa itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ini pengalaman pribadi ya. Saya menemukan 2 orang yang alhamdulillah ini pelajaran banget dalam kehidupan saya. Alhamdulillah lah saya alhamdulillah sekarang itu di pesantren saya senang lihat anak-anak santri itu banyak yang saum daud sekarang. Dulu itu saya ketika beres kuliah 2010-an saya kerja langsung di MUI Jawa Barat. Kebetulan kantornya itu di Marta Dinata. Kalau salat duhur saya itu kan ke belakang ke Masjid Istiqomah. Masjid Istiqomah, ternyata di Masjid Istiqomah itu saya pernah ketemu dengan bapak-bapak, beliau kerja di situ usianya lebih daripada 60 tahunan. Ternyata beliau ini mukanya kayaknya seger terus. Beliau ini ya Masya Allah kerjanya cekatan gitu. Kemudian saya ngobrol kenalan dengan beliau. Ternyata beliau saya tanya, Pak rahasianya kelihatan muda terus, segar terus, Bapak selalu aktif terus, gimana Pak? Kata beliau langsung menyatakan, Ustadz alhamdulillah saya ini lebih daripada 40 tahun itu belum pernah masuk ke ruangan dokter. Artinya apa? Orang ini Masya Allah sehat terus. Dan kata dia, Ustadz alhamdulillah saya itu tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan hingga sekarang. Udah lebih daripada 40 tahun. Artinya orang ini selalu sehat. Ketika saya tanya, apa rahasianya?
Beliau mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya itu sudah 40 tahun ini saya saum Daud. Kebayang? Dan saum yang terbaik kata Rasulullah adalah saum Daud. Di mana hari ini kita makan, punten organ tubuh kita dikerjakan, lambung kita kerja, besok diistirahatkan. Kerja lagi, istirahat. Kerja lagi, istirahat. Kebayang? Ya? Sebulan panten organ tubuh kita diistirahatkan. Sehat luar biasa. Makanya lihat aja sekarang, masuk ke akhir Ramadan, rata-rata rumah sakit sudah mulai kosong. Akhir Ramadan. Tapi nanti seminggu selepas melaksanakan Idul Fitri biasanya penuh lagi. Kenapa? Karena sekali lagi efek daripada puasa itu benar-benar menyehatkan. Jadi kalau kita pengen sehat, kata para ulama, tazkiyatul lil badan bisa menyehatkan anggota tubuh kita. Yang kedua, saya pernah ketemu dengan seorang nenek-nenek, itu tetangga saya. Beliau ini meninggal di usia 120 tahun. Namanya Bu Anidah. Saya masih hafal banget. Nah, beliau meninggal mungkin sekitar 7 tahunan ke belakang. Dan beliau ini ibadahnya Masya Allah. Hatam Quran itu beliau di rata-rata, beliau ini hatam Quran rata-rata 3 hari sekali. Dan beliau ini di usia 100 tahun lebih, itu tidak menggunakan kacamata, beliau baca Qurannya lancar. Masya Allah. Ternyata saya tanya, Nek, rahasianya apa? Beliau selalu mengatakan, alhamdulillah nenek ini udah puluhan tahun ini saum Daud. Jadi saya temukan orang-orang yang ahli saum itu insya Allah badannya selalu apa? Sehat. Dan ternyata kebaikan Allah ketika kita melaksanakan saum adalah pengen Allah Subhanahu wa taala badan kita menjadi sehat. Yang selanjutnya, kebaikan puasa yang selanjutnya, puasa itu adalah menyebabkan kita hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita itu dilemahkan. Semua orang itu punten ibu dan bapak dalam riwayat yang cukup panjang ya. Disebabkan kenapa Allah wajibkan puasa. Dalam tubuh kita ini ibu dan bapak ada 2 unsur. Yang pertama unsur akal, yang kedua unsur nafsu. Nanti kalau dibedah lagi nafsu itu kan ada cabangnya, ada nafsu lawamah, nafsu ma'inah dan sebagainya. Tapi punten, sebelum 2 unsur ini akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, awas ini tarik menarik. Kalau akalnya di depan, pasti nafsunya di belakang. Kalau nafsunya di belakang, di depan, akalnya pasti di belakang. Itu udah otomatis itu. Maka sehebat apapun dia pendidikannya, mau S1, S2, S3, kalau lagi marah, pasti akalnya di belakang. Makanya kenapa dalam madhab syafi'iyah, dan dalam Imam Syafi'i mengatakan, seandainya ada suami yang mencerai istrinya dalam kondisi dia sedang marah, maka cerainya tidak jadi. Umpama ada berantem suami istri. Kemudian istrinya marah kepada suaminya, suami juga marah. Ujungnya suaminya mengatakan, saya ceraikan kamu. Dan kondisinya lagi apa? Lagi marah. Apa madhab Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, itu tidak jatuh talak. Kenapa? Itu yang ngomong bukan otaknya itu. Tapi apanya? Nafsunya. Makanya kalau nafsu, Masya Allah. Ketika dalam sebuah riwayat, Allah ketika menciptakan nafsu, ditanya oleh Allah, hai akal, man anta wa man ana. Anda siapa dan siapa saya? Kata akal, anta robbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku, aku hambamu. Itu kata akal. Makanya Allah senang dengan orang yang menggunakan akal. Berapa ayat dalam Quran yang berkatakan afala ta'qilun, afala tatadzakarun, afala tatafakkarun dan sebagainya. Itu potensi-potensi penggunaan mata kita. Namun ketika yang Allah tanya nafsu, hei nafsu man anta wa man ana. Siapa Anda dan siapa saya? Apa jawaban nafsu? Anta, ana. Kira-kira apal kan? Anta jeung ana mah. Ya. Namun balik umroh biasanya apalah teh haram jeung halal ya. Dan ana, anta. Kata nafsu, anta, ana. Maksudnya apa? Punten Mbak. Nafsu berkata, anta, ana. Kalau kata orang Jakarta, lu, gue, tidak ada urusan di antara kita. Masya Allah. Ini nafsu. Ya. Makanya nafsu itu egois. Jangankan manusia, jangankan teman, jangankan istri, jangankan keluarga. Allah pun tidak diakui ketika dia nafsu yang di depannya. Maka pada saat itu Allah penjarakan nafsu, beres dipenjarakan ditanya kembali oleh Allah. Hai nafsu, man anta wa man ana. Siapa Anda dan siapa saya? Maka apa yang terjadi? Nafsu masih sama, anta, ana. Dipenjarakan 2 kali. Jawabannya masih sama seperti yang pertama. Anta, ana. Sampai kata Allah, malaikat coba jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Laparkan dia. Ternyata dipenjarakan dalam neraka ju', tempat kelaparan. Setelah itu baru ditanya, man anta wa man ana.
ketika lemes, nafsu berkata, anta robbi wa ana abduk. Jadi kelemahan nafsu itu Allah tahu kok. Nafsu itu lemahnya dengan apa? Dengan puasa. Makanya manusia itu punten ya. Kalau ekonominya lagi mapan, hartanya melimpah, ya, anaknya kuliah, sukses, istrinya glamor, udah kadang-kadang mereka lupa dengan Allah. Tapi hati-hati ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh ya, banyak contoh. Ketika ditanya kenapa hijrah? Ternyata ekonominya sedang digoyang, penyakitnya datang. Dulu ketika sehat, mereka lupa kepada Allah. Boro-boro sujud. Ya Allah, ruku juga malas. Ya, ternyata Masya Allah ketika ada innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manua. Ketika diberikan kekayaan, banyak manusia yang lupa kepada Allah, namun ketika diberikan sedikit musibah oleh Allah, dilaparkan oleh Allah, baru dia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Lobalah urang mah lamun daek tahajud teh giliran geus segala butuh ka karanaon tahajud. Nah, inilah nafsu. Oleh sebab itu Allah tahulah nafsu itu dilemahkan dengan itu, makanya diwajibkan berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari dulu mereka berpuasa. Jadi syariat puasa itu dari dulu. Kenapa? Karena Allah tahu manusia yang ada dalam tubuh manusia ada nafsu, di mana bisa lemahnya dengan apa? Dengan berpuasa. Yang ketiga, wa tudayyikun limasalikis syaitan. Gerak-gerik setan itu dilemahkan dengan berpuasa. Kalau kita puasa, makanya ada hadis yang sahih ketika datang bulan Ramadan, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini ketika datang bulan Ramadan. Coba, ini kebaikan bagi kita. Jadi kalau orang puasa mah pasti baik gitu. Setan dilemahkan, hawa nafsu lemah, maka larinya ke mana? Ke masjid. Maka aneh lamun bulan Ramadan mah masjid jadi naon? Parinu. Apalagi Masjidil Haram, Masya Allah. Datang ke Masjidil Haram, bintang 5, Ramadan, akhir Ramadan, 100 juta penuh. Masya Allah. Kenapa sekali lagi? Hawa nafsu sudah lemah. Setan sudah lemah. Badan sehat. Oke, motivasinya akhirnya. Dan bukan hanya kebaikan. Kemaksiatan juga enggan orang untuk melakukan. Inilah yang dikategorikan, kata Allah, la'allakum tatakun. Kalau setan sudah lemah, hawa nafsu sudah lemah, maka pasti dia bertakwa. Jadi la'alla itu kalau ada yang menafsirkan itu bimakna litaroji, ya, harapan agar kalian bertakwa. Memahaminya jangan beres puasa kita bertakwa. Bukan, hari ini kita berpuasa, maka hari ini kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita puasa hari ini, insya Allah kita termasuk yang bertakwa, itu sebenarnya. Jadi makanya lamun berpuasa mah melakukan maksiat itu apa ya? Ngerasa tabu itu, dan itu bentengnya ada dalam diri kita. Ya, ayah ibu-ibu nongkrong di tukang warung, kebetulan lagi ngobrol, akhirnya dia terjebak ngobrolin orang. Habis ngobrolin orang, datang ibu-ibu yang kedua, ibu-ibu yang ketiga, awas bulan Ramadan ulah ngomongkeun batur. Nah, dia tahu bahwasanya Ramadan. Ngan hanya kalau ayat tungtungan. Engke bulan Syawal ngobrol ke nana, enggak boleh ya. Jadi kalau kita ketika datang bulan Ramadan, ternyata Ramadan itu adalah senantiasa menjadi kebaikan bagi kita. Ya, jadi sebab itu Ibu dan Bapak, terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Oke. Jadi puasa itu adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalimat takwa itu melekat dengan puasa. Takwa dengan puasa itu tidak bisa dipisahkan. Orang hari itu berpuasa, maka hari itu juga dia termasuk orang yang takwa. Kalau ibu datang pun dan beres ditinggalkan Ramadan, kemudian ibu masuk ke bulan apa? Ke bulan Syawal, besoknya puasa langsung 6 hari, maka pada saat itu insya Allah ibu termasuk orang yang bertakwa. Kenapa? Karena setan tetap masih dilemahkan, hawa nafsu dilemahkan. Lihat mana ayatnya, hadisnya. Rasul mengatakan, ini hadis yang sahih, ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu untuk menikah, segeralah untuk menikah. Fa'il wa man lam yastati fa'alaihi bisyam fa'innahu lahu wija. Apabila kalian belum mampu, maka dianjurkan, kata Rasulullah, perbanyak puasa. Ini tahu Rasulullah SAW. Jadi para pemuda yang sudah pengen menikah, namun sudah mampu, segeralah menikah. Tapi kalau belum,
maka silahkan perbanyak puasa. Karena puasa itu sekali lagi benteng, menarik kebaikan, menghilangkan kejelekan itu dengan berpuasa. Nah sedikit lagi saya sampaikan, dulu syariat puasa itu kan cuma 1 hari dalam 1 tahun. Kemudian dianjurkan yang 3 hari, tanggal 13, 14, dan 15 di pertengahan bulan. Yang menjadi pertanyaan sekarang kenapa jadi 30? Ibu ternyata dalam sebuah penelitian, ini hikmah ya, hikmah syariah. Boleh berbeda, yang namanya hikmah syariah itu karena mungkin setiap orang pengalamannya beda-beda. Barang siapa orang yang pengen menjadi habit, nggak tahu Ibu dan Bapak dirasakan atau tidak, setelah COVID saya perhatikan, kebetulan saya imam di salah satu masjid, kemudian saya lihat karena sering keliling ke masjid-masjid itu setelah COVID, ternyata masjid-masjid itu jemaahnya makin berkurang. Salah satu masjid dulu sebelum COVID full jemaah sholat subuhnya, ternyata sekarang saya lihat setengahnya lagi. Jadi ternyata setelah dilihat, yang meninggal COVID ternyata jemaah mualaya opat sopen gitu ya. Tapi ternyata setelah COVID ini ada kebiasaan orang sholat di rumah. Karena 2 tahun habit itu dibentuk. Kebiasaan itu dibentuk dengan biasa sholat di mana? Di rumah. Ternyata kata peneliti barang siapa orang yang melakukan satu amalan selama 21 hari. Penelitian yang lain 30 hari. Penelitian yang lain 90 hari. Jadi kalau kita pengen biasa dalam sebuah amal, lakukan 21 hari, 31 hari, atau 90 hari. Maka kesananya insya Allah akan menjadi kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan. Ternyata puasa itu 30 hari ada hikmah syariahnya apa? Allah sedang membentuk kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi Allah sengaja pengen ada kebaikan. Kalau bapak-bapak punten, kalau tarawih selama 30 hari full di masjid, insya Allah tidak akan pernah meninggalkan masjid lagi. Tapi lamun tarawihnya kerek 5 poin geus teu aya di masjid, itu susah ya. Nah, jadi kalau 6 hari udah ninggalin masjid, susah untuk menjadi habitnya. Baca Quran full tanggal 1 sampai dengan 30. Kalau baca Qurannya cuma 1 sampai tanggal 10, itu belum menjadi habit. Kata para ulama, punten kalau penelitian tanggal 21 hari, 30 hari, 90 hari, lakukan kebiasaan, insya Allah kebiasaan itu akan melekat dalam jiwa kita. Makanya tidak aneh kalau tanggal 1 bulan Syawal kita tiba-tiba kalau makan itu asa aneh. Karena sekali lagi habit sudah terbentuk dalam jiwa kita, kita sudah melakukan kebaikan yang dididik selama 30 hari. Nah ini Ibu dan Bapak adalah kebaikan-kebaikan yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi intinya puasa itu bukan hanya, punten Rasul bahkan Allah mengatakan dalam hadis kudusinya, semua amal anak-anak Adam itu bagi mereka kecuali puasa. Puasa itu untukku. Tapi puasa itu adalah kebaikan yang Allah berikan untuk umatnya. Terlalu banyak kebaikan sekali lagi yang Allah berikan dengan hikmah-hikmah puasa. Tadi badan kita insya Allah akan sehat dengan berpuasa. Kemudian hawa nafsu kita dilemahkan dengan berpuasa. Dan gerak-gerik setan dilemahkan pula, dibatasi dengan melaksanakan ibadah puasa. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Silakan kita langsung buka aja sesi pertanyaan. Mungkin ada Ibu dan Bapak yang mau bertanya, silakan. Baik, terima Silakan, kasih Kang Ustaz. Tuhan. Alhamdulillah ada sedikit saja catatan-catatan yang untuk kajian kita hari ini. Dalam kebaikan puasa itu badan menjadi sehat, sudah barang tentu. Terus menarik kebaikan dan menjauhi kejelekan. Masya Allah. Hari ini kita bertambah lagi ilmu dan pengetahuan kita tentang puasa. Baik, mungkin Bapak dan Ibu ada yang bertanya, maka silakan bisa melalui chat atau langsung raise hand juga, mangga. Pak Ade, siap, mangga silakan Pak. Pak Ustadz, gini, saya mau tanya, kalau misalkan ini sekarang lagi Ramadan nih ya, di rumah kita tuh lagi ada yang kerja, terus dia tuh nggak puasa, terus minta makan, tak kumaha tak Pak Ustadz, hukumnya kita kasih apa aja? Oke. Tapi memang kerjanya berat gitu ya, jadi ya lagi contohnya lagi kuliah lah gitu ya. Yeah. Terus dia kan memang
keras gitu kerjanya, terus dia memang kalau saya perhatikan memang nggak pernah puasa gitu. Terus kita kan dia minta makan, nah terus kita kalau kita kasih boleh nggak, terus apa hukumnya, apa mendingan nggak usah? Oke. Ini yang pertama, Kang Ade punten ya, kalau dalam kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu itu dalam tafsir itu disebutkan orang yang tidak mampu berpuasa. Satu, orang yang sakit dan dia tidak mungkin sembuh lagi. Ya mungkin seperti apa namanya, orang tua kita yang sudah mungkin berbaring. Nah, itu masuk ke dalam ayat itu. Kemudian masuk ke dalam ayat itu adalah orang yang kerja keras tadi. Ya, dari pagi itu kerjanya masuk ke dalam ayat itu. Tapi dia benar-benar sudah mencoba gitu. Sudah coba puasa, tapi bahkan pekerjaannya jadi terbengkalai. Maka orang pada saat itu boleh apa? Tapi tetap wajib apa? Qadha. Kita terangkan. Boleh kesempatan kalau dia punten ternyata dalam satu tahun dia kerjanya itu kan ada waktu santainya, maka dia wajib apa? Qadha. Tapi kalau dalam satu tahun itu full, maka cukup dengan apa? Fidyah. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kasusnya ternyata ada di depan kita, emang dari eta mah tara puasa. Nah, itu masalah. Kalau kita punten, apa yang harus kita lakukan ya tetap menyampaikan ayat, harus puasa aja. Ya, kalaupun kita mengatakan, Pak, kalau Bapak tidak mampu, sebaiknya qadha. Ya, sekarang kalau Bapak, iya, saya itu sebenarnya belum kuat, belum mampu. Boleh jadi punten, kalau dengan kata-kata kita diterangkan, mereka itu boleh jadi tidak tahu fikih gitu. Pak, kenapa nggak puasa? Ada, saya mau capek berat. Oke, gini Pak, ada solusi. Bapak sebenarnya boleh loh, kalau kerjanya keras gini, Bapak apa? Tidak puasa, tapi wajib apa? Wajib qadha. Nah, orang ini mungkin tertarik. Ya udahlah, insya Allah saya nanti kalau lagi santai saya qadha. Nah, itu kan Bapak dapat pahala. Karena sekali lagi itu kondisinya boleh. Berarti kalau dia mengatakan, insya Allah saya akan qadha. Nah, itu Bapak memberikan makan, itu jadi masalah. Karena dia lagi dalam keadaan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang tidak mampu untuk puasa. Nah, itu apa, kalau apa, banyak khilaf ya ketika kita bersedekah seperti itu. Nah, mungkin kita memberikan makan kepada orang seperti ini sering di apa namanya, apa, menjadi dilema itu gini, kita bersedekah kepada orang yang tidak sholat. Bahkan ada sebagian saya pernah dengar ustadz ya yang mengatakan haram kalau kita sedekah kepada orang yang tidak pernah apa? Sholat. Tapi guru saya itu simpel aja. Kata beliau, ini boleh jadi dengan sedekah kita, mereka menjadi orang baik. Itu aja. Jadi kita, karena apa? Karena jangankan manusia, binatang aja pun, dan kita ketemu dengan kucing, kasih makan tiap hari, itu kucing ikut ke kita kok. Nah, itu prinsip guru saya. Jadi guru saya itu lebih soft dalam berdakwah. Beliau mengatakan, jangankan kepada manusia, binatang aja setiap dikasih makan pasti akan mengikut kepada kita. Kata guru saya, ketika ada orang yang tidak sholat, boleh jadi melihat kita, kemudian kita baik kepada dia, boleh jadi dia mendapatkan petunjuk itu gara-gara sedekah kita. Rasul itu adalah orang yang melakukan kebaikan, gara-gara kebaikan Rasulullah, ternyata punten yang membaca pun, kita tahu Hindun itu yang pernah makan jantung siapa? Hamzah ya. Dalam Bukit Uhud pernah saya sampaikan bagaimana apa namanya, hatinya yang begitu keras. Kenapa dia masuk Islam bersahadat? Kata Hindun, saya tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam dada saya. Kenapa? Karena kebaikan Rasulullah SAW. Nah, itu prinsip kita seperti itu aja, Kang Adel. Silakan, ada lagi? Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu jemaah. Ada chat nggak? Ada chat itu. Baik, coba kita di chat. Bismillah, bagaimana Ustadz jika umroh Ramadan, apa selama di tanah suci wajib saum atau tidak saum? Nanti di qadha di tanah air. Boleh. 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 Boleh, karena itu wa kuntum ala safar, kita dalam perjalanan. Cuman kadang-kadang gini Pak, yang namanya darurat itu boleh kita ambil atau tidak. Ya. Ada sebagian ulama selama perjalanan itu boleh menjama dan mengqashar sholat. Tapi kita kan lihat-lihat, kalau ke Mekah jeung ke Madinah hayang menjama qashar sholat, kapan kita sholat di masjidnya? Kadang-kadang ada hal-hal
ini Pak, saya punten ke mana, ke Surabaya. Boleh nggak kalau saya tidak berpuasa? Boleh. Boleh nggak kalau umpama saya ternyata ke ke Bali, ke Malaysia, boleh tidak puasa. Tapi ada kalimat yang tadi, wa antasumu khairul lakum. Kalau masih kuat, puasa itu jauh lebih baik gitu. Dan kualitasnya puasa tetap puasa normal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kodok dengan fidyah. Bagusan mana? Kodok tetap puasa. Jadi sebenarnya umat Rasulullah pasti bisa berpuasa. Puasa normal di bulan Ramadan atau qada atau fidyah. Jadi semuanya itu puasa. Fidyah itu pun ketika ada seseorang yang tidak mampu, dia sebenarnya bayar fidyah itu sedang berpuasa. Meskipun bayar sedekah. Jadi umat Islam pasti bisa puasa meskipun dengan rukhsahnya. Kumaha tuh lamun dia tidak kemana-mana tapi terpuasa itu menumung. Ya. Nah itu jadi gitu. Jadi Pak Punten, boleh kita tidak berpuasa, tapi kalau masih mampu, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu jauh lebih baik bagi kita. Gitu aja. Jauh lebih baik bagi kita. Jadi kondisinya kalau puasa itu sekali lagi tetap lebih baik bagi kita. Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan bisa lewat meeting chat atau langsung saja di klik unmute-nya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan titipan nih. Mohon penjelasan, bolehkah meminum obat penahan haid agar bisa puasa Ustadz? Ya. Kalau umroh ya. Ya. Kalau untuk puasa, dan ada apa namanya, hukum fikih itu ada fikih yang kontemporer, yang kekinian. Gitu ya. Ternyata kalau puasa ini belum saya temukan dalil yang membolehkan orang menahan haid. Biarkan aja, karena ada qada yang boleh kita melaksanakan, karena itu udah jelas ya. Jelas hadisnya kita boleh kok. Cuman kalau masalah umroh itu kan kesempatannya kita susah gitu. Apalagi kita yang ikut ke travel dibatasi hanya 9 hari. Kalau para sahabat itu kan di sana bisa berbulan-bulan. Sekarang head boleh jadi mereka seminggu itu nunggu gitu. Nah, itu sehingga bagaimana kalau sekarang kita datang ke sana di Mekah nangun 4 hari, headnya seminggu, mau ke bagian umroh, nah itu maka itu masuk ke dalam darurat, sehingga obat penahan untuk haid itu diperbolehkan untuk haji dan apa? Umroh. Tapi untuk puasa mah saya belum menemukan dalil dari ulama. Tentu saya bukan mufti yang boleh mengeluarkan fatwa, tidak. Saya hingga sekarang masih belum ada ulama yang memperbolehkan minum obat penahan haid bagi yang berpuasa. Karena puasa itu termasuk wasiat, bukan darurat loh, bukan darurat puasa itu. Kita beres bulan Ramadan ada 11 bulan kita menggantinya. Tapi kalau umroh, kenapa? Karena kesempatan di Mekah berapa hari? 4 hari. Kecuali kalau yang umrohnya punten ya, kalau ibu-ibu yang datang ke sananya dan umrohnya sebulan, itu nggak usah minum apa. Ternyata di Mekah nanti sebulan gitu, nggak usah minum. Kenapa? Karena ada kesempatan nanti si ibu ini untuk melaksanakan, dan mal mungkin sebulan head terus ya. Nah seperti itu Kang. Jadi saya belum mendapatkan fatwa dari para ulama untuk membolehkan, karena itu bukan saatnya darurat. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya. Silakan Pak Yan, mangga Bapak. Sehat Pak. Weh, Assalamualaikum. tetangga ya. Sama pada Alhamdulillah. Pak Ade senang. Pak Ustadz Sunardi, saya ada pengalaman 2 tahun yang lalu. Mungkin saya khawatir pada saat itu saya salah. Saya ini 2021 itu divonis oleh dokter untuk tidak berpuasa dengan alasan terjadi pengentalan darah. Jadi setiap berpuasa apalagi di bulan Ramadan itu jam 10 jam 11 itu saya goyah di 2021. Sehingga
Karena saya juga udah, jujur ya, saya punya diabetes udah hampir 25 tahun, Pak Ustadz. Jadi pada saat disitulah titik terendah kesehatan saya di 2020-2021. Sehingga ada dua dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Adam dan Dokter Faisal, memutuskan untuk Bapak jangan gitu kan. Karena memang pada saat itu memang kondisi badan saya tidak memungkinkan, akhirnya saya tidak berpuasa dan saya juga tidak hanya mengganti dengan fidyah karena pada saat itu kondisi selama 2 tahun itu jujur saya drop dari kesehatan. Nah, 2022 dokter menyatakan tidak, tapi saya memaksakan diri karena yang bisa mengukur kesehatan itu kan sebetulnya diri kita sendiri. Memang pada saat 2021 itu saya melihat ketidakmampuan saya untuk menjalankan ibadah ini. Di 2022 saya minta izin Allah, ya Allah sehatkan saya. Saya ingin melaksanakan sahur Ramadan itu dengan baik. Ya Alhamdulillah di 2022 walaupun dua dokter itu menyarankan tidak, tapi saya Alhamdulillah sampai ujung selesai. Akhirnya saya bilang, wah tahun depan nih kayaknya saya harus berangkat umroh gitu lah. Kurang lebih ada rasa kebermimpian ke belakangnya. Nah, yang saya lakukan, pertanyaan saya pada saat waktu 2021, apakah saya dengan membayar fidyah itu sudah selesai? Karena pada saat itu dua dokter itu memvonis saya untuk tidak melakukan ibadah puasa dulu gitu, atau melakukan puasa di lain waktu juga tidak boleh, terjadi pengentalan darah. Apakah membayar fidyah itu cukup, atau fidyah dengan sehat, anggaplah sehat itu di tahun berikutnya lah gitu ya, di 2022, 2023, insya Allah seterusnya. Kira-kira seperti apa Pak Ustadz memahami apa yang pernah saya alami di 2021? Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak Yan. Mudah-mudahan makin sehat Pak Yan. Ya, alhamdulillah. Ini Insya Allah. saya lagi di Antapani juga Pak Yan. Ya. Oke. Bagaimana ini pengalaman, jadi ternyata betul Pak, yang bisa mengukur kesehatan itu adalah pribadi kita. Ya, kalau kita mampu dan kalau kita sudah mencoba ternyata bermasalah, nah itu yang harus kita tinggalkan. Dan mungkin banyak yang pengalaman orang yang ada mahnya kronis, kata dokter jangan, ini bahaya. Tapi ternyata setelah dipaksakan justru malah sembuh. Banyak hal yang Iya. pengalaman pribadi ya, yang bahkan kalau saya saranin kalau sudah bisa untuk melaksanakan puasa, makin perbanyak berpuasa, bukan hanya bulan Ramadan. Karena insya Allah boleh jadi, sekali lagi boleh jadi kesehatan kita diberikan kesehatan oleh Allah itu setelah kita melaksanakan puasa. Nah, bagaimana kalau kasus itu dulu itu kan Bapak bayar fidyah. Ya, kalau sudah berlalu maka insya Allah udah sebagai pengganti. Tapi sebenarnya kasusnya kalau sakit yang bisa diharapkan sembuh itu jatuhnya bukan fidyah tapi apa? Qadha. Karena sekali lagi qadha itu jauh lebih baik ketimbang fidyah. Tapi karena mungkin dokter waktu itu membayar fidyah itu karena Bapak itu bahkan bulan-bulan yang lainnya pun dilarang untuk melaksanakan puasa, sehingga alternatifnya adalah fidyah. Maka insya Allah itu sudah cukup Pak untuk Bapak. Iya. Pak Ustadz pribadi nih sebentar, Pak Ustadz di MUI dari tahun berapa? Di MUI Jabar? Saya dulu Pak, sekarang udah enggak. Saya sekarang mau standby di pesantren aja. Tahun berapa Pak Ustadz? Saya 2010 sampai 2015-an. 2010 sampai 2015. Iya. Pak Ustadz kenal dengan Hajah Latifah kamu? Ya, beliau di MUI Kota ya. Oh ya. Ya. Oke. Ibu kandung saya. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam ta'zim dari kami. Saya putra kedua dari beliau. Alhamdulillah. Iya. Salam ta'zim. Jawabannya. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih Pak Yandian. Baik, siapa lagi Bapak dan Ibu?
Sepertinya cukup. Pak Ade nih udah Ada nunjuk-nunjuk. ada Mangga lagi ada. silakan Pak. Tadi Pak Ustadz punten mau ngelanjutin pertanyaan tadi yang Pak Yan itu ya. Kan kalau saya pengalamannya dulu misalkan dulu waktu masih sekolah gitu ya, Pak Ustadz sekolah atau kuliah gitu, kadang-kadang sok bangornya Pak Ustadznya nggak sekolah, nggak puasa gitu. Nah maksud saya kalau misalkan kita sekarang nih pengen nih mengkodok berarti istilahnya ya, puasa-puasa terdahulu yang mungkin pernah kita tidak jalankan. Nah, niatnya kayak gimana tuh Pak Ustadz? Oke. Apakah puasa sunnah saja atau saya niat mengkodok puasa Oke. gitu? Oke, siap Bang Yan. Pak Ade bener. Jujur, Pak Ade, Pak ayeuna Ade jujur. lain. Ayeuna mau geus bager Pak Ade atau mas kene bangor kene? Jujur Insya teh, Allah, Pak. Insya Allah, Pak Ustadz. Oke. Pak Ade, pertanyaan ini bukan hanya Pak Ade yang datang ke saya. Kemarin juga sama ada beberapa orang yang Ustaz dulu teh ke SMP saya lah biasa ke sekolah sok lompat ke tukang gitu ya. Nah, apakah yang seperti itu? Insya Allah kalau yang seperti itu Pak, kata para ulama kalau itu adalah sebuah kesalahan dan itu kita bertaubat, afallahu amma salaf, insya Allah akan Allah ampuni. Kalau kita tahu jumlahnya boleh kita mengkodok. Kawas, kodok itu beda dengan sunnah karena kodok itu wajib. Kodok itu wajib. Kalau sunnah itu, jadi niat kodok itu harus kodok gitu. Dan sunnah itu perbuatan sunnah, Kang Ade punten niatnya itu boleh di siang hari. Jadi umpama Kang Ade punten istri tidak masak nih sampai jam 9 jam 10. Cek Kang Ade teh saya mau puasa itu boleh. Niatnya dari jam 9. Tapi kalau wajib sementara kodok itu adalah wajib tidak boleh niat dari pagi hari. Jelas ya? Jadi nggak boleh niat untuk wajib itu dari pagi hari. Dari jam 10 saya kodok hari ini nggak bisa. Karena niat untuk kodok itu seperti halnya wajib harus diniatkan dari waktu malam atau waktu sebelum dikumandangkan azan subuh. Nah itu perbedaannya. Awas ingat, kodok itu adalah wajib. Tapi kalau kalau Senin Kemis, sunnah. Maka bedakan. Ustaz kumaha lamun saya rek kodok, silahkan aja. Silahkan aja. Pak, dan saya ketemu dengan orang dan ini ternyata ada dalam beberapa kitab yang menfatwakan beliau ini kalau sholat duhur, sekarang habis sholat duhur lagi. Sholat asar lagi. Ketika saya tanya kenapa Pak? Bisa dulu itu saya hampir tidak pernah sholat. Maka saya sekarang itu untuk mengganti sholat saya. Nah itu mangga. Dan ternyata ketika saya tanya dalilnya di mana, beliau mengatakan saya diarahkan oleh ketika ada pendapatnya nggak apa-apa, pakai aja pendapat itu untuk keikhtiatan kita. Nah kalau sekarang saya insya Allah lah selama 1 tahun ini kalau Senin Kemis itu niatkan untuk qadha. Tapi sekali lagi awas tata cara niat untuk qadha itu beda ya dengan sunnah. Kalau sunnah itu boleh di siang hari. Oke, cukup. Alhamdulillah luar biasa. Ini sudah jam 9. Ustaz, Ini saya ya. punten hiji deui kenging. Mangga. Untuk terakhir ya, Ibu Susiana, mangga Ibu. Sudah reinsep. Atau Pak udah dijawab barusan Oh, mengenai udah dijawab. sholat. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Ustadz, ada titipan satu lagi katanya ini. Boleh nggak? Satu aja. Terakhir. Ada pertanyaan. Bolehkah kalau puasa di Ramadan ini tidak sahur? Boleh. Karena sahur itu sekali lagi ada perbuatan sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Tadi saya mengutip hadisnya kata Rasulullah, tasaharu fa innahu barokah. Sahurlah kalian karena dalamnya barokah. Dan Rasul itu adalah salah satu punten sunnah puasa itu satu mempercepat berbuka, mengakhirkan sahur. Itu kan salah satu mungkin sudah di-share materinya oleh Kang. Jadi sahur itu ada perbuatan sunnah. Jadi sunnah itu tidak insya Allah tidak mempengaruhi, cuman ya tetap kita akan mendapatkan pahala tersendiri dengan melaksanakan itu. Jadi kalau kita kebablasan nggak jadi masalah. Kalau usahakan sahur, meskipun hanya minum aja, kita sahur, minum aja, kemudian makan kurma cukup. Ya, bapak-bapak insya Allahnya sabatang, sabatangan. Jadi tetap harus.
Dan Rasul mengatakan, sekali lagi saya sampaikan tadi, sahur itu hanya bagi umat Rasulullah yang terakhir. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab itu. Ahli kitab itu tidak ada sahur. Sahur itu hanya ada bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Cukup ya? Oke. Baik. Baik, terima kasih Ustadz atas kajian hari ini, dan mungkin dan Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, insya Allah untuk acara kajian ke depan nanti akan kita sampaikan lagi. Untuk penutup, mungkin mohon izin Ustadz untuk doa untuk hari ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yufi ni'amahu wa zida rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamyiz aksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, muliakan mereka dengan rahmat dan ampunan-Mu ya Rabbi. Ampuni guru-guru kami, ampuni orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada kami, ampuni keluarga kami ya Allah, ampuni tetangga-tetangga kami, ampuni muslimin dan muslimat. Ya Rabbi, ya Tuhan kami, terima salat kami yang mungkin tidak khusyuk, terima saum kami yang mungkin tidak sempurna, terima ruku kami yang mungkin terlalu cepat, terima sujud kami yang mungkin tergesa-gesa ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya kami. Terima ibadah kami yang sempurnakan ibadah kami, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan ibadah kami. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Allahumma balikna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Tuhan kami, sampaikan kami ke negeri Mekah dan Madinah untuk berziarah ke tanah suci kelahiran baginda Rasulullah. Izinkan kami bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Izinkan kami bisa melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat dan doa-doa kita dijabah dan diqabul subhanahu wa taala. Hatur nuhun semuanya, insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di kajian selanjutnya. Mungkin lihat aja di grup, mudah-mudahan kita bisa terus senantiasa menambah ilmu dan setelah itu menambah amal kita sehingga kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.